Halo Sobat Prima, bertemu lagi dengan Kak Hans dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar matematika interaktif. Simak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak ibu sekalian, gimana kabarnya hari ini? Ya, baru hari ini ya kita ketemu ya. Ya, jadi ya. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat ya. Jadi hari ini pembelajaran pertama materi peluang yaitu tentang aturan perkalian dan aturan penjumlahan serta faktorial. Nah, Ibu minta nanti diikuti dengan serius, dengan fokus. Nanti yang menyampaikan materinya bukan Ibu, tapi kakak yang dari Primagama. Ya, nanti kalian bisa ikuti. Pokoknya Ibu minta nggak ada yang main-main. Semuanya fokus, semuanya serius. Terus kalau memang ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Ya, jadi semuanya untuk yang belum bergabung, kalau kalian ada yang tahu ada yang kawan kalian yang belum bergabung, silakan dihubungi ya, secepatnya bergabung karena nanti ketinggalan materinya ya. Itu aja mungkin dari Ibu, jadi minta diikuti dengan baik ya. Gitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Wah, oke ya, karena sekarang masih pagi, masih suasana hujan, seger gitu ya. Maka adik-adik harus semangat untuk pembelajaran hari ini. Oke adik-adik, hari ini selama 2 jam ke depan kita akan belajar matematika ya, bab baru yaitu adalah bab peluang. Nah, sehingga adik-adik selama pembelajaran nanti kuota yang akan digunakan itu adalah kuota Kemendikbud, sehingga adik-adik jangan khawatir dengan kuota pribadi ya. Karena selama 2 jam menggunakan kuota Kemendikbud yang 30 GB. Oke. Nah, baiklah kita mulai saja pembelajaran hari ini ya. Sebelumnya, sebelum kita mulai pembelajaran, perkenalkan dulu ya. Karena ada kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak kenal. Oke. Nah, maka dari itu adik-adik perkenalkan dulu nama kakak ya. Nama lengkap saya adalah Mustafa Hanan. Gelar saya adalah SPD. Kepanjangannya adalah Sarjana Penghapus Derita Siswa. Oke ya. Jadi kalau adik-adik punya masalah ya, punya derita, masalah pembelajaran, maka datangi aja orang yang bergelar SPD. Insya Allah derita kalian akan terselesaikan. Nah, adik-adik kalau ketemu kakak, mungkin adik-adik sekarang umur kita nggak terlalu jauh beda ya. Kalau ada adik-adik yang 14, ada yang 15, kalau kakak baru 17 tahun, maka silahkan panggil aja Kak Hans ya. Ini nama keren saya di Primagama gitu ya. Kalau kerjanya, kakak kerjanya adalah di Primagama, cabang Mangkunegara maupun cabang Burlian ya, dan cabang Bukit juga. Jadi saya di 3 cabang tersebut ya ada gitu ya. Jadi kalau adik-adik ke Primagama, insya Allah akan ketemu kakak nantinya. Nah, ini kalau mau Instagram saya ya, dan kalau mau ke YouTube juga ada ya, ada YouTube saya juga. Nah, keseharian kakak adalah seorang trainer ya. Artinya saya adalah seorang pelatih untuk wilayah Kota Palembang ya, untuk pelatih yaitu adalah pelatih matematika 1 soal 1 menit. Jadi saya adalah seorang pengajar pelajaran yang disukai oleh siswa, yaitu adalah matematika. Tetapi matematikanya adalah 40 soal, kalau soal ujian nasional ya, akan kita selesaikan dalam waktu 40 menit. 40 soal 40 menit, 1 soal itu 1 menit. Terus yang kedua, kakak juga seorang pengajar
pelajaran kedua yang disukai oleh siswa, yaitu adalah fisika. Saya mengajarkan fisika tapi agak sedikit berbeda sama yang biasanya. Saya pengajar fisika tanpa rumus, gitu ya. Jadi kalau fisika tuh biasanya pakai rumus, maka sama kakak ada fisika tanpa rumus. Yang ketiga, saya juga pengajar kimia, ya, kimia, tapi konsepnya sama, menggunakan konsep kimia tanpa rumus. Jadi saya mengajar, kalau di Primagama 3 mapel ini disebut dengan mapel mafia. Jadi saya adalah seorang mafia di Primagama, gitu ya, pengajar matematika, fisika, dan kimia. Dan selain dari itu adik-adik, kalau kalian pengen masuk kuliah ke PTN ya, itu ada jalur yang kedua, yaitu adalah jalur UTBK. Saya juga seorang pengajar TPS, tes potensi skolastik, dengan semudah mengeja. Selain saya pengajar ini juga, saya juga merupakan seorang konsultan untuk PTN ya. Jadi bagi adik-adik yang pengen masuk ke Unsri, masuk ke UGM, atau ke UI, atau misalkan PTN yang lainnya, maka bisa konsultasikan sama kakak nantinya bagaimana peluang kalian untuk masuk ke sana. Oke, itu sekilas perkenalan dari kakak gitu ya. Jadi kalau ketemu kakak di luar, jangan sampai panggil kakak Primagama atau panggil apa namanya, bapak matematika gitu ya. Apalagi kalau dipanggil woi, itu nggak boleh ya. Masa panggilnya woi gitu ya. Oke, nah lanjut kita pelajaran hari ini. Adik-adik, kita akan belajar tentang peluang. Ya, peluang, tapi kita belum masuk ke materi peluang yang sebenarnya, tapi baru di awal-awal ya. Baru di awal-awal. Nah, di materi peluang, itu yang pertama, yaitu adalah aturan perkalian dan penjumlahan. Kita ambil simpelnya seperti ini. Misalkan saya punya sebuah perjalanan ya. Saya punya sebuah perjalanan dari kota A mau menuju ke kota C. Gitu ya. Tetapi yang namanya jalan kan pasti banyak ya. Ada berapa tipe gitu. Ada berapa jalan nantinya. Nah, misalkan dari kota A ke kota C tentunya harus melalui kota B. Ya, harus melalui kota B, sehingga kalau misalkan si A ini ya, si A ini mau ke kota C melalui kota B, dari A ke kota B saja itu sudah ada 3 jalan. Ya, ini jalan yang pertama, oke, itu adalah disebut dengan jalan P, gitu ya. Jalan kedua ini jalan keduanya, yaitu jalan Q, jalan pintas ini ya, ini jalan pintasnya, jalan lurusnya, dan yang ketiga ada jalan R. Nah, ini ada 3 jalan. Itu baru sampai kota B saja. Terus dari kota B baru melanjutkan perjalanan lagi ke kota C. Dengan perjalanan ternyata ada dua jalan, ada 2 jalur. Jalur pertama adalah jalur X, jalur kedua yaitu adalah jalur Y. Nah, tugas adik-adik tentunya kalau misalkan si A mau ke kota C, bantu dia kira-kira ada berapa jalan alternatif yang bisa dia pilih. Coba, ada berapa jalur alternatif yang bisa dia pilih? Dari si A, dari A ke C. Tapi dia melalui B, ya. Dengan melalui B. Ada berapa jalan yang bisa dia pilih? 3 jalan. Coba jalan apa saja misalkan? PX, oke. Jalurnya adalah PX. Terus berikutnya? QX, oke, QX. Terus? PY, oke, PY. Terus? RX, oke, RX sudah. Apa? QX sudah. QY, oke, QY. RY, oke. Masih ada? Habis ya? Oke. Nah, jadi ada 6 jalur untuk dari kota A ke kota C. Kalau dia dari A ke kota C, ternyata ada 6 pilihan jalan yang bisa dia laluin. Atau kalau adik sajikan dalam bentuk bentuk bagan gitu ya. Ini misalkan dari kota A, ya enggak? Kota A ke kota B itu ada 3 jalur. Nah, berarti dia ada 3 jalur. Yaitu adalah jalurnya adalah P, Q, R, gitu ya. Terus berikutnya dari kota B sini, ternyata dia ada 2 jalur lagi, gitu ya, sama seperti bagian di atas, yaitu adalah
ini X, ini Y, ini juga sama, ini ada X, ini ada Y, ini juga sama, ini ada X, ini juga ada Y. Gitu ya. Sehingga kalau kita sajikan, ya ini adalah yang gini nih. Nah, gitu ya. PX yang pertama ke sini ya jalurnya. Yang kedua jalurnya adalah ke bawah, PY gitu ya. Yang ketiga jalurnya adalah QX, yang keempat jalurnya adalah QY gitu ya. Yang kelima jalurnya adalah RX, dan yang keenam jalurnya adalah RY ya. Kalau adik-adik perhatikan nih, dari sini ada 3 jalur gitu ya. Di sini ada 2 jalur. Artinya kalau dari kita buatkan secara simpelnya, kalau dari A ke kota C melalui B, kalau kita buatkan ada ini kan tadi ya, ada 6. Kalau disajikan dalam bentuk angka berarti apa nih? Kalau disajikan dalam bentuk angka, yuk. Berarti 2 kali 3 atau terbalik nggak tuh? 3 kali 2 ya. Jadi ini adalah 3 jalur, yang ini 2 jalur. Oh, maka ini adalah 3 kali 2. Mudah, Kak? Oke. Gitu ya. Jadi dia inilah disebut dengan aturan perkalian ya. Yang pertama ini disebut dengan aturan perkalian. Jadi kalau dia misalkan dari kota A dilanjut ke kota B gitu ya, maka menggunakan aturan perkalian. Terus kalau pertanyaannya kakak rubah ya. Kalau pertanyaan kakak rubah, misalkan si anak ini dari kota A ke kota B gitu ya. Dari kota B ke kota C. Terus dia balik lagi ke kota A. Gitu ya. Jadi dia ini jalan dari kota A ke kota B, dari B ke C, dari C-nya balik lagi ke kota A. Nah, gitu ya. Jadi dia berarti gimana tuh caranya? Dikalikan 2 katanya tadi. Benar nggak tuh? Coba kita lihat ya. Pertama kita lihat dulu dari A-nya ke B dulu gitu ya. Ke B, dari B-nya itu adalah ke C, dari C kemana lagi nih? Nggak bisa dong langsung ke A lagi ya. Karena dia jalannya harus melalui B ya enggak? Maka dia harus melalui B lagi, baru balik ke A lagi gitu ya. Sehingga adik-adik kalau dia seperti ini, kalau seandainya tidak punya syarat nih, dia hanya bilang dari kota A ke kota C melalui B dan balik lagi. Berarti kan dia akan melalui kota B kembali gitu ya. Tidak ada syarat. Nah, maka dari A ke B ada berapa di situ? Ada berapa jalur? A ke B 3 jalur, B ke C kali 2, oke. C ke B ada berapa? C ke B ada 2 jalur, dari B ke A 3 jalur. Maka kalau dia seperti ini ada berapa kemungkinan? Ada berapa kemungkinan nih? 3 kali 2 6, 12 36, berarti ada 36 jalur ya, atau 36 cara. Paham sampai situ? Oke ya. Nah, itu kalau dia tanpa syarat ya. Nanti ada yang bersyarat ya. Kita lihat nanti. Oke. Yang berikutnya gini. Gitu ya. Ini rute perjalanan dari kota A ke kota D harusnya ya, bukan kota C. Dari kota A ke kota D. Ini ada something wrong di soalnya. Oke. Misalkan dia seperti ini nih. Ada si A ya, sama. Ada orang dari kota A, dia akan menuju ke kota D. Tentunya kalau misalkan dia mau ke kota D, berarti kan ada 2 alternatif jalan. Misalkan seperti gini nih. Kalau kita dari Palembang mau ke Lubuk Linggau. Nah, gitu ya. Kan bisa saja kita lewat dari arah ke Sekayu atau arah dari Lahat. Artinya ada 2 jalan kayak gitu. Nah, misalkan dari kota A ke kota C, kota A ke kota D, maka dari kota A ke kota D, adik-adik, dia harus melewati yang namanya kota B, gitu ya. Nah,
Dari kota A ke kota D dia harus melewati kota B. Artinya apa? Ada berapa jalankah dari kota A ke kota D? Kalau kita gunakan konsep yang tadi. Dari kota A ke D. Melalui B ya. Melalui B. Maka ada 6 cara. Benar. Berarti berapa tadi? 3 kali 2. Gitu ya. Nah, maka ada 6 cara. Terus kalau seandainya ya, kalau seandainya dari kota A, anak ini atau orang ini dia dari kota A mau ke kota D, tetapi dia melalui kota C. Ada berapa cara? Oke, berarti kalau dari A ke D melalui C, benar ya? Melalui A ke D melalui C, maka ada 2 cara, yaitu adalah A ke C-nya 1 cara, C ke D-nya yaitu adalah 2 cara, atau 2 jalan. Maka di sini adalah 6 jalan atau 6 cara. Nah, ya, paham? Oke, kok 6 Kak? Berarti masih fokus. Sengaja saya salahkan ya. Oke. Nah, ini harusnya berapa? 1 kali 2? 2. Oke, sip. Nah, sekarang kita lihat. Sekarang kita lihat nih. Kalau misalkan dari A ke D melalui kota B sama dari A ke C melalui kota A ke D melalui kota C ya. Ada 2 hal ini. Kira-kira berhubungan nggak nih jalannya? Terpisah nggak tuh? Terpisah, dianggap 2 kemungkinan gitu ya. Maka pilihannya adalah dari A ke D melalui B atau dari A ke D melalui C. Nah, itu ya. Jadi kalau misalkan dibuat kata hubungnya, bagaimanakah dari seorang A dari kota A ke kota D? Itu ada 2 cara, yaitu adalah dari A ke D melalui B atau dari A ke D melalui C. Nah, sehingga kalau dia seperti itu, dari A ke D itu ada 6 cara, dari A ke ini melalui C, terbalik. A ke D benar ya. A ke D melalui C itu ada 2 cara. Maka kalau dia kejadiannya adalah terpisah, berarti di sini adalah ditambah dengan 2 cara. Maka adik-adik, hasilnya adalah ada 8 cara. Ya, 6 tambah 2. Sampai situ paham nggak? Paham ya? Artinya tahu kapan dia harus dikali, kapan dia harus ditambah ya. Kalau dia dikali itu meneruskan, misalkan seperti tadi, dari A ke D melalui B balik lagi melalui B, berarti dia meneruskan, berarti dikali. Tetapi kalau dia alternatifnya terpisah dia, maka itu berarti ditambah ya. Paham ya? Oke. Nah, berikutnya kita lihat ini ya, contoh soal seperti ini. Untuk membentuk pengurus suatu organisasi, ada 2 calon ketua, gitu ya. Ada 2 calon ketua, 3 orang calon sekretaris, 2 orang calon bendahara, dan tidak ada seorang pun yang dicalonkan pada 2 atau lebih kedudukan yang berbeda. Ya, tidak ada 2 atau lebih gitu ya. Tentukan banyak cara susunan pengurus yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara. Ya, jadi kita diminta adalah ada berapa banyak pasangan gitu ya, atau berapa banyak cara yang bisa kita bentuk. Nah, kalau dia seperti ini, berarti kita lihat pertama dia ada 2 orang ketua. Nih, kalau dia 2 orang ketua seperti ini, maka adik-adik kita buat aja, buat kemungkinannya. Oh, berarti di sini adalah
anggap ya, untuk ketua itu kita anggap ada 2 orang. Orang itu kita anggap adalah si A sama si B. Mungkin ini adalah Ali dan Bapak Ali gitu ya. Terus yang sekretaris. Sekretaris itu ada 3 orang. Berarti sekretaris ada 3 orang. Yaitu adalah si C ya, si D dan si E. Ada 3 orang. Terus yang berikutnya yang sebagai bendahara. Nih ya, sebagai bendahara yaitu ada 2 orang. 2 orang yang dicalonkan menjadi bendahara. Berarti bendahara itu ada 2 orang. Kita buat aja. Berarti 2 orang ini anggaplah ini adalah si F dan ini si G. Gitu ya. Jadi kita buat seperti itu. Terus dia bilang, nah ini ada syaratnya nih. Ini dalam pelajaran peluang ya, dalam menentukan cara, syarat itu ada penting ya, penting dibaca. Kalau adik-adik nggak paham dengan syaratnya, maka nanti hasilnya pasti berbeda. Ya, nih, tentukan banyak cara susunan pengurus terdiri dari seorang ketua. Syaratnya tidak ada seorang pun yang dicalonkan pada 2 atau lebih kedudukan yang berbeda. Berarti si A ini hanya sebagai ketua saja calonnya, gitu ya. Si C hanya sebagai sekretaris saja, si F juga sebagai bendahara saja. Maka kalau dia seperti itu, adik-adik, berarti kemungkinannya pertama nih, kemungkinannya adalah di sini pengurus ya. Pengurus. Pengurus ini nanti dia akan ada 2. Pertama akan memilih ketua. Ketua itu berarti ada ada A, ada B. Gitu ya. Yang pertama. Terus yang kedua dari A dan B ini ya, A dan B ini, maka akan kita pilih juga ya. Yang berikutnya adalah kita akan milih sekretaris. Nah, cara pemasangannya. Berarti gini nih. Nah, gitu ya. Sekretaris ada berapa orang? Ada 3 orang. Berarti ada C, ada D, ada E. Begitupun di sini nih. Berarti ada 3 juga. Ada C, ada D, ada E. Gitu ya. Terus dari situ setelah kita pilih sekretaris ya, ini berarti bagiannya ketua di sini. Ketua, di sini adalah sekretaris. Berikutnya kita akan milih bendahara. Bendahara. Bendahara itu ada 2 orang pasangannya nanti. Yaitu adalah ada si F ya, ada si G. Ada si F, ada si G, ini juga sama. Ada F, ada G. Ya. Ini sama nih. Berarti ini ada F, ada G, ini ada F, ada G gitu ya. Ini ada F juga dan ada G. Nah, sehingga adik-adik kalau kalian buat bagian seperti ini, kalian tahu kemungkinannya. Mungkin pertama apa? Pertama kemungkinannya adalah A, C, F. Gitu ya. Yang kedua kemungkinannya adalah A, C, G. Nah ya, A, C, G. Terus berikutnya A, D, F. Gitu ya. A, D, F. Terus A, D, G. Jadi di sini adik-adik lebih memudahkan untuk kalian membuat pasangannya. Gitu ya. Jadi kalau dibuat bagannya lebih mempermudah untuk membuat pasangannya. Jadi nggak menebak-nebak gitu ya. Kalau kita tebak-tebak atau kita hayal-hayalkan, terkadang ada yang terlewat. Kalau ini nggak mungkin terlewat. A, E, F. A, E, F, terus A, E, G. Itu kalau yang A. Yang B-nya berarti tinggal mengikuti. Ya. B, C, F berarti. B, C, C, F, terus B, C, G gitu ya. B, D, F, B, D, G, terus berikutnya adalah B, E, F ya, dan B, E, G. Nah, ternyata kalau kita buat seperti itu, ada 12 pasang ya. 6 di sini, 6 sebelah kanan. Itu kalau kita disuruh adalah, misalkan siapa saja nih, nah gitu ya, siapa saja yang pasangannya. Maka ACF, ACG, ADF, ada ADG. Kalau permintaan soal seperti yang di soal ini, tentukan banyak caranya.
Boleh nggak kalau kita nggak digambar? Jawabannya boleh. Ya, boleh nggak digambar? Artinya apa? Langsung aja gunakan aturan perkalian. Ya, berarti kalau aturan perkaliannya, maka 2 orang sebagai ketua, berarti ketua 2. Terus pasangannya 3 orang calon sekretaris, dikali 3. Ya enggak? 2 orang sebagai bendahara, maka dikali 2. Maka dapat hasilnya adalah 12 cara. Sampai sini ada pertanyaan kah? Paham? Oke, masih mudah ya. Masih mudah. Ini masih soal-soal yang gampang. Ya, artinya kalau ketemu soal seperti ini nanti di ulangan masa nggak dapat nilai 100 gitu ya. Cuma kali-kalian doang gitu ya. Harusnya 100 ya. Oke. Berikutnya, nah barulah kita sedikit yang ini ya. Kalau tadi tentang yang ini, tentang apa namanya, membentuk pengurus seperti ini ya. Artinya kalau dia diterusin, nah, maka itu adalah aturan perkalian. Kalau aturan perkalian tinggal kalikan saja. Nah, ini sebenarnya sama adik-adik. Ya, ini sebenarnya sama. Dari 4 angka ya, dari 4 angka 1, 2, 3, 4 akan disusun suatu bilangan yang terdiri atas 3 angka. Ya. Berarti kalau 3 angka itu berarti bilangannya bilangan apa? Satuan, puluhan, ratusan, atau ribuan? Satuan? Are you sure? Puluhan? 3 angka loh. Ratusan, oke ya. Jadi kalau dia 3 angka itu pasti dia ratusan. Oke ya. Tentukan, nah ini perhatiin ya, ini perhatiin. Ini penting untuk kita membaca syarat dari soal. Ya, syarat dari soal itu penting untuk kita baca. Dia bilang adalah tentukan berapa banyak bilangan yang dapat disusun bila angka-angka tidak boleh berulang. Ya, dia bilang adalah bila angka-angkanya tidak boleh berulang. Oke. Nah, ini kakak jelaskan pakai cara bagan ya. Pertama saya jelaskan pakai cara bagan. Ya, yang kedua nanti kita jelaskan pakai cara tabel, gitu ya, atau tabel atau dalam bentuk kotak, gitu ya. Jadi kalau kita mau bentuk dia dalam bentuk bagan, nih, pertama adik-adik, kalau kita sajikan data ini dalam bentuk bagan, maka pertama, ya, kalau misalkan di sini ada angkanya adalah misalkan angka pertamanya adalah angka 1 gitu ya. Ini kalau kita buat secara manual ya, secara manual. Nah, ini saya jelaskan secara manual dulu. Ini misalkan 1. Maka kemungkinan kedua, angka setelah angka 1 karena dia ratusan ya, berarti di sini ada 3 angka yang mungkin, yaitu adalah angka 2, angka 3, angka 4. Angka 1 nggak boleh lagi ada di urutan nomor 2 ini. Gitu ya. Kenapa? Karena dia tidak boleh berulang. Terus berikutnya, setelah angka 2 ini maka nggak boleh lagi ada angka 2. Berarti angka 3, angka 4, di sini ada angka 2, angka 4, karena 3 nggak boleh. Ini ada angka 2 dan angka 3. Itu yang pertama. Gitu ya. Yang kedua yaitu adalah kalau seandainya di sini adalah angka 2 yang kita buat, berarti angka yang bagian bagian puluhannya ya. Ini kan ratusan, puluhan, satuan, gitu ya. Bagian puluhannya berarti 1, 3, 4. Maka angka setelahnya ini adalah 3, 4 gitu ya. Ini berarti 1, 4 dan ini adalah 1, 3. Itu kalau dia diawali dengan angka 2. Ini saya buatnya secara manual ya. Tapi nanti ke belakang berikutnya kalau seandainya sudah terlalu banyak boleh nggak dibuat manual ya. Bukan boleh nggak buat manual, maka disarankan jangan buat manual. Oke, berikutnya adalah kita lihat misalkan kalau awalnya 3. Kalau awalnya 3 berarti di sini ada 3 kemungkinan nanti, yaitu adalah 1 ya. 1, 2, 4 ya. 1, 2, 4. Ini berarti 2,
4, yang ini adalah 1, 4, dan ini adalah 2, 1 ya, atau 1, 2. Nah, begitupun kalau misalkan kita buat adalah 4 sininya awalnya. Nah ya, ini kalau kita buat 4 berarti ini adalah 1, 2, 3, yang ininya adalah 2, 3 gitu ya. Ini adalah 1, 3, dan ini adalah 1, 1, 2. Maka ini kalau kita sajikan dalam bentuk bagan ya, dalam bentuk bagan penyajiannya seperti ini. Saya pisah nih. Sebenarnya bagannya boleh digabung ya, boleh digabung dalam bentuk satu bagan, cuma karena ini saya nggak terlalu besar maka saya buatnya terpisah gitu ya. Nah, maka adik-adik di sini kalau kita perhatikan dari sini kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 cara untuk yang pertama, 6 cara yang kedua, 6 cara yang ketiga, dan 6 cara yang keempat. Maka total banyak caranya yaitu adalah 6 kali 4 atau 24 cara. Ini kalau kita selesaikan dalam bentuk bagan. Sampai sini dulu, paham nggak? Paham, oke ya? Nah, bagaimana kalau seandainya pada saat kita soalnya terlalu panjang misalkan. Kalau misalkan soalnya 1 sampai 10, nggak mungkin kan kalau kita mau buat bagan ya, terlalu banyak ya, terlalu banyak dan pasti ngabisin buku. Maka adik-adik, kita selesaikan kalau soalnya seperti ini, maka cara kedua ya, selain cara bagan, cara manual ya, kita bisa sajikan dalam bentuk tabel atau kotak gitu ya. Pertama, yaitu karena dia mintanya adalah angka 3 angka nih. Nah ya, karena dia mintanya adalah 3 angka, maka di sini berarti ada 3 kotak. Ya. Mengapa 3 kotak? Karena 3 angka. Kotak pertama itu disebut dengan yang namanya ratusan. Ini berarti kotak kedua, berarti kotak puluhan. Dan kotak terakhir adalah kotak satuan. Oke. Perhatiin. Kalau dia seperti ini di kotak ratusan, ya, kotak ratusan. Karena dia cuma syaratnya tidak boleh berulang saja, maka di kotak ratusan itu bisa diisi berapa angka? Ya. Yang pertama bisa diisi oleh berapa angka? Itu ya, itu asumsinya ya. Jadi di kotak pertama harus bisa diisi oleh berapa angka? Coba kita lihat. Angkanya ada 1, 2, 3, 4. Berarti jumlahnya ada berapa angka nih? Kita hitung aja ya. Berarti 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka. Berarti yang masuk ke sini, itu ada 4 kemungkinan. Ya, ada 4 angka itu. Angka berapa? Bukan angka 4 ya, tetapi ada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4. Oke. Yang berikutnya, karena kata-kata soalnya tidak boleh berulang. Berarti yang di sini kemungkinannya bukan lagi 4 angka. Ya, kemungkinannya adalah 3 angka. Asumsinya mana? Kita lihat ke sebelah kiri. Kalau yang di kolom pertama itu bisa masuk angka 1, bisa angka 2, bisa angka 3, bisa angka 4. Tapi di bagian puluhan itu hanya bisa masuk 3 angka. Kalau seandainya di sini angka 1 kita asumsikan gitu ya, maka di sini berarti 2, 3, 4. Gitu ya. Kalau di sini masuknya misalkan yang pertama angka 2, maka 1, 3, 4 dan seterusnya. Maka di sini yang kolom kedua puluhannya yaitu adalah 3 angka. Mengapa 3? Karena tidak boleh berulang. Oke ya. Paham sampai situ? Oke. Kalau paham berarti yang di sini ada berapa angka nih? Ada 2 angka. Sip, berarti nyambung ya. Nah, kalau sudah adik-adik tinggal dikaliin aja. Berarti 4 kali 3 kali 2. Maka 4 kali 3, 12. 12 kali 2, maka 24 cara. Karena dia hanya mintalah tentukan banyak cara. Paham ya? Nah, itu kalau seandainya kata-katanya tidak boleh berulang. Ya, jadi kalau tidak boleh berulang maka yang puluhannya itu harus berkurang 1 ya. Oke. Terus kalau seandainya gini, ya. Kalau seandainya tentukan banyak bilangan yang dapat disusun bila angka-angka itu boleh berulang. Nah, ya. Berarti boleh
berulang. Nah ya, jadi kalau seandainya kata-katanya adalah, soalnya saya ganti ya, biar adik-adik paham. Kalau yang pertama itu tidak boleh berulang, kalau yang kedua ini kakak ganti boleh berulang. Maka adik-adik cara buatnya sama, buat kotak ada 3, ya ada 3 kolom, nanti ada 3 kotak. Pertama, yang di sini bisa diisi oleh berapa tadi? Halo? Oke ya. Nah, bisa diisi oleh 4. Yang di sini nih, yang kolom puluhannya, kata-katanya boleh berulang. Berarti angka yang ngisi di kotak pertama bisa nggak ngisi di kotak kedua? Bisa. Berarti berapa di sini? 4. Yang di sini berapa? 4. Gitu ya. Jadi kalau dia boleh berulang, maka angkanya nggak berubah. 4, 4, 4. Maka berapa banyak cara? Yaitu adalah 4 kali 4 kali 4, yaitu adalah 64. Ya. Oke, paham ya? Nah, ada lagi nih. Nah, ini jadi saya jelaskan secara detail dulu, nanti baru kita masuk ke soal-soal ya. Oke. Nih, kalau seandainya soalnya itu adalah mintanya gini. Kalau tadi tidak boleh berulang, gitu ya. Yang kedua, boleh berulang. Yang ketiga nih, yang ketiga. Ya. Kalau mau screenshot dulu aja. Karena kakak mau ngapus yang bagian sebelah kiri. Ya, untuk dicatat. Kalau misalkan mau dicatat, screenshot aja, cekrek gitu ya. Simpan dulu di galeri, nanti ada kesempatan baru catat ya. Oke. Nah, kalau seandainya soalnya saya rubah lagi gitu ya. Dari satu soal ini banyak sekali pertanyaan nanti. Kalau seandainya pertanyaannya adalah tidak boleh berulang dan genap. Nah ya, jadi dia ini mintanya adalah bilangan 3 angka, tidak boleh berulang angkanya, dan dia minta adalah yang genap. Ya, dia minta adalah yang genap. Nah, sehingga adik-adik kalau dia kayak gini ya, kalau kayak gini sama cara menyelesaikannya. Pertama, adik-adik silahkan buat kotak dulu. Nah, gitu ya. Buat kotak terlebih dahulu. Nah, asumsi kita kalau gini, lihat syaratnya. Syaratnya yaitu adalah tidak boleh berulang. Yang kedua adalah genap. Nih, ada kata-kata genap. Kira-kira kalau menurut adik-adik nih, kalau genap berakhiran dengan angka berapa? Ada yang bilang 1, 2 dan 4 ya, oke. Nah, jadi ada angka 2 dan 4. 2 dan 4 karena dia genap kan berarti harus berakhiran ya. Satuannya ini bernilai 2 atau 4. Sehingga adik-adik di sini ngisinya dari belakang dulu. Ya, ngisinya dari sini. Kenapa Kak dari belakang? Karena ada kata-kata genap. Genap itu artinya berakhiran dengan angka 2 atau angka 4. Dalam soal ini karena 1, 2, 3, 4. Ya, berarti 2 dan 4. Maka di akhir sini hanya bisa diisi oleh 2 angka. Angka berapa tuh? 2 dan 4. Karena ada kata-kata tidak boleh berulang ya, tidak boleh berulang, maka di sini isinya adalah bukan 4 lagi ya, karena 2 angka atau 1 angkanya sudah masuk di sini. Berarti di sini ada 3 angka, di sini ada 2 angka. 2 angka dong. Gitu ya. Karena di sini 3, maka di sini 2 ya. Yang ini 2 yang terakhir ini karena dia mengatakan genap. Sehingga kalau kita sajikan ini adalah 3 kali 2 kali 2 atau 12 cara. Paham ya? Nanti banyak tipenya ya. Banyak tipenya, banyak alternatifnya. Nanti soal itu tergantung dengan permintaan soal ya. Jadi
Adik-adik menyelesaikan soal seperti ini tidak ada bakunya. Apakah harus 4, 3, 2 selalu turun? Apakah harus tetap 4, 4, 4? Enggak. Atau misalkan harus di belakangnya 2? Enggak. Tetapi tergantung permintaan soal. Kalau soalnya misalkan mintanya genap, maka adik-adik harus selesaikan cara genap. Oke. Sampai sini ada pertanyaan kah? KT, oke. Lanjut kalau gitu. Yuk, ayo lebih paham. Ya. Kita lihat ada soal seperti ini. Iya. Dia bilang adalah, nih, untuk soal nomor 1, tadi saya sudah jelaskan secara detail. Silakan adik-adik jawabnya di kolom chat ya. Soal nomor 1. Jawab di kolom chat jawabannya berapa. Saya tunggu. Ya. Silahkan jawabnya di kolom chat. Mudah. Ya. Mudah banget tuh. Oh, Aktar 15. Oh, 12. Vivi ya. 12 cara. Oke. Berarti paham ya, mudah ini mudah. Oke, Gading. Ading Arka 12. Zahra 12. Fatihan 12. Oke. Oke, berarti paham ya. Artinya soal ini bukan soal susah. Gampang kok, tinggal ini aja ya. Tinggal apa namanya? Tinggal dikalikan saja. Oke, benar? Jawabannya adalah 12. Seorang anak mempunyai 3 celana ya. 3 celana, 4 buah kemeja. Tentukan banyak macam pasangan baju dan kemeja yang dapat dipakai. Harusnya bukan baju dan kemeja ya. Pasangan celana dan kemeja harusnya ya. Ini salah soalnya. Celana dan kemeja. Oke. Nah, kalau dia seperti itu berarti langsung aja nih. Maka yang ini adalah kalau misalkan nggak usah buat bagian ya, karena kan tentukan banyak macam pasangan, coba pertanyaannya. Berarti ini adalah banyak pasangan ya. Itu sama dengan 3 kali 4, yaitu adalah 12. Oke. Nggak masalah ya. Lanjut, kita lihat soal nomor 2. Nah, ini dia. Ada 3 pertanyaan ya. Soalnya 1 nih, Soalnya 1. Dari kota A ke kota B ada 4 jalan yang dapat dilalui. Sedangkan dari kota B ke kota C ada 3 jalan yang dapat dilalui. Berapa carakah seorang dapat pergi? Yang A, dari kota A ke kota C melalui B. Gitu ya. Yang B-nya dari kota A ke kota C melalui B dan kembali lagi ke kota A melalui B. Ya. Yang C, dari kota A ke kota C melalui B dan kembali lagi ke kota A melalui B. Tetapi jalan yang ditempuh pada waktu kembali tidak boleh sama dengan jalan dilalui waktu berangkat. Nah, kan macam-macam ya soalnya ya. Oke. Kalau 1 sama 2 sudah saya jelasin tadi, bisa dijawab dengan gampang. Yuk, siapa yang mau bantu jawab yang A? A itu 12. Jalannya gimana? Oke, 4 kali 3 ya. 4 kali 3 sama dengan 12. Yang B. Oke, C. Berarti yang B itu adalah 4 kali 3 kali 3 kali 4. Berarti berapa tuh? 144. Oke, sekarang yang C. Oke, C. Pinter tuh. Siapa namanya, Dik? Oh, Faktar. Faktar, Bu, namanya. Oke. Nanti dicatat sama Bu Okti ya. Sip. Berarti paham nih. Artinya apa? Artinya pertama dari kota A ya, kota A ke kota B dulu, terus dari situ ke C, dari C ke A ke B lagi, baru ke A ya. Karena di sini ada kata-kata tidak boleh
melalui jalan yang sama ya waktu saat berangkat. Nah, sehingga adik-adik dari A ke B itu berarti ada 4 jalur, dari B ke C itu ada 3 jalur, dari C ke B ya, dari B ke C 3 jalur, dari C ke B nih. Nah, karena dia tadi 3 jalur, nggak boleh ini nih, nggak boleh dilaluin lagi yang sama, berarti satu jalan nggak boleh dilewatin, maka di sini tinggal dua jalan ya. Terus berikutnya dari B ke A awalnya 4 jalur, karena satu jalur nggak boleh dilewati, maka sisanya adalah 3 jalur. Maka barulah kita dapat hasilnya adalah 12 kali 6, berarti 72 jalan atau cara. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak yang lain? Kalau Faktar tadi sudah paham, dia udah jawab. Oke, yang lain paham ya? Tahu ya? Oke, sip. Oke. Ya, nanti adik-adik juga pembelajaran ini juga ke kakak rekam ya. Jadi pada saat nanti adik-adik misalkan ada yang seandainya di rumah nanti belum paham gitu ya, maka nanti akan kita kirimkan ke Ibu Okti. Nanti Ibu Okti akan share ke adik-adik apa namanya linknya ya. Jadi kalian bisa menonton kembali nanti. Oke, yang nomor 2 aman ya, berarti adik-adik paham nih. Oke, yang berikutnya. Berapa banyak lambang bilangan yang dapat dibentuk? Soal nomor 3 ya, soal nomor 3. Jadi saya bahaskan banyak tipe. Berapa banyak lambang bilangan dapat dibentuk dari angka-angka 1, 2, 3, 4? Jika bilangan tersebut terdiri dari 2 angka dan ada angka yang sama. Ya. Terdiri dari 2 angka dan ada angka yang sama. Yang nomor B-nya, jika bilangan tersebut terdiri dari 2 angka yang berlainan. Oke ya, paham ya? Oke yuk, ini saya tunggu di kolom chat deh, A sama B, saya pengen tahu. Ini tadi sudah juga nih saya jelasin ya. Jika yang pertama terdiri dari 2 angka, ada yang sama. Oke, yang B-nya terdiri dari 2 angka, 2 bilangan atau 2 angka yang berlainan. Oke, kita tunggu. Silakan yang di rumah yang malu untuk apa namanya? Malu untuk menjawab secara langsung, bisa menjawab melalui kolom chat. A16, B12. Oke. Wah, pinter-pinter nih Bu, anak SMA 6 Bu, keren. Gitu ya. Anak SMA 6 keren-keren, pinter-pinter nih. Bagus semangat ya. Bagus, semangat Bu. Sip. Ternyata memang anak SMA 6 luar biasa. Saya doakan semoga anak-anak yang hari ini join ya, ada 60 berapa nih, 63 ya. PTN ya. Masuk PTN semua ya, masuk ke PTN favorit semua. Nah, amin, amin. Oke. Lanjut ya. Berikutnya. Nah, ini nggak perlu saya jelasin ya. Atau mungkin ada yang belum paham kali ya. Kalau masih ada yang belum paham, saya jelasin aja sepintas ya. Di sini berarti ada terdiri dari 2 angka. Karena dia 2 angka, maka 2 kotak ya. 2 kotak. Nah, itu untuk yang A ya. Yang A itu karena dia 2 angka terdiri dari 2 kotak. Kotak pertama karena dia boleh sama ya. Kotak pertama itu diisi oleh angka 1, 2, 3, dan 4. Maka ada 4 kemungkinan angka ya. Sedangkan kotak kedua karena dia boleh sama, nah, ada angka yang sama, maka sini juga 4. Berarti 4 kali 4 sama dengan 16. Terus yang B-nya 2 kotak juga karena dia 2 angka tetapi tidak boleh sama atau berlainan. Maka isinya itu adalah ini pertamanya ada 4 kemungkinan atau 4 angka. Sedangkan yang kedua itu berarti isinya adalah 3. Ya. Oke, lanjut. Ya, boleh? Yang mana? Belum saatnya nak. Yang pakai kombinasi. Oh, yang ini.
Oh, nomor 3. Oh, yang nomor 3 ini ya. Oke. Boleh, sebenarnya boleh ya. Jadi Belum apa? boleh pakai kombinasi, tapi belum ini ya, belum apa, belum Materinya belum. belum nggak masuk gitu ya, belum masuk materinya. Sebenarnya nanti ke depan nanti akan belajar tentang permutasi dan kombinasi aktar ya. Nah, tapi karena apa namanya? Karena materinya baru awal, maka pakai ini dulu, pakai yang cara ini. Sebenarnya boleh, nggak masalah pakai kombinasi gitu ya. Karena nanti ujung-ujungnya materi ini adalah pengantar untuk kombinasi dan permutasi gitu ya. Oke, bagus Aktar. Aktar sudah belajar kombinasi berarti ya? Oh, berarti pernah ikut olimpiade nih kayaknya. Oke. Biasanya kalau anak belajar kombinasi itu biasanya pertama dia pernah ikut olimpiade, yang kedua memang anaknya rajin ya. Oke. Berarti mungkin dua-duanya sih Aktar ya. Oke, sip. Yang nomor 4 nih. Nah, berapa banyak bilangan yang terdiri dari 3 angka bernilai genap yang disusun dari angka 0, 1, 2, 3, 4 tanpa pengulangan? Oke. Yuk, silahkan. Kita tunggu lagi ya. Jadi, soalnya mungkin saya ini deh, saya apa? Tambahin ya. Kalau ini soal pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama itu adalah genap. Ya, ini pertanyaan pertama. Pertanyaan keduanya dari saya aja, B. Atau kita mau jadiin PR nih, Bu? Jangan biarlah. Oh, biarlah, masih mudah ya. Masih muda. Oke. Saya tambahin ini. Yang B-nya adalah lebih sama ya, genap ya, genap dan lebih berapa angka? 3. dari 200 ya. Ya, Lebih dari 200. Oke. Ada 2 soal nih. Oke, kita cek lagi di kolom chat silakan. Yang semangat, cepat. yang di kolom chat. Kata Bu Okti semangat. Yuk, semangat. Ayo, cepat, siapa duluan? Yang duluan jawab nanti tentunya Bu Okti kan melihat juga ya, dan akan dicatat sama Bu Okti ya. Nanti Ibu lihat loh itu chatnya tuh. Nah, chatnya nanti dilihat sama Bu Okti loh. Yang jawab duluan kan pasti kelihatan nanti. Oke. Ayo, yang mau dapat nilai tinggi ya, dapat nilai besar nih. Sekarang ini zamannya Satu dulu nggak Pak? yang A dulu ya, yang A dulu. Nah, yang A. Yang A dulu silakan. Suara saya Kedengaran. Oke. Nah, yang A dulu silakan dijawab. Ya. Ayo duluan siapa yang A? Hidupin mic-nya aja. Ada 0 ini. Dihidupin mic-nya. Sudah hidup mic-nya. Sudah, oke. Oke, adik-adik silahkan. Bagi adik-adik yang mau jawab pertama kali ya. Yang mau jawab pertama kali tentunya ini adalah pembelajaran daring interaktif ya. Kemungkinan besar adik-adik dalam satu semester ini tidak bertemu sama guru di sekolah kayaknya ya. Karena pembelajarannya kayaknya sampai bulan 12 kayaknya ya. Tapi kita berdoa semoga nanti di bulan November udah boleh masuk gitu ya. Nah, kalau misalkan seperti itu maka nilai itu dilihat dari sekarang lah, dari pembelajaran seperti inilah yang akan dilihat. Kalau adik-adik aktif, maka akan terlihat oh ternyata si Aktar tadinya sudah kelihatan. Di sini ada Diva, ada Rafli, Bang Iki, wah, Bang Iki ya. Ini satu persatu atau langsung B? Satu persatu, yang A dulu aja. Yang A dulu. Yang A, yuk. Yang A jawabannya 12. Malvin 12, Salwa 12, dan 18. Oh, Salwa langsung 2. Prita 12 yang A. Rafli 12, Bang Iki 12. Muhammad Wahyu, Siti Humaira, Diva 12. Afif Taqiyuddin. Oke. Rafli yang B20, Bu. Oke, nanti Nisrina 36 yang A. Beda-beda mulai. Oh, ada yang beda-beda ya, ada yang 12, ada yang 36. Yuda yang A24. Oke. Hati-hati ada 0 di situ. Ya. Ya kan? Seperti yang Bu Okti sampaikan, hati-hati ada angka 0. Ada angka 0, ada Ya. hati-hati. Nyelip nih di sini nih. Nih. Jangan sampai adik-adik nggak kelihatan di sini, di ujung sini ada angka 0. Nggak bisa nanti pertama. Oke. Zalfa 0. Oke. Lanjut Sabrina.
Sabrina 0. Maksudnya jawabannya no? Iya, jawabnya 0. Nggak apa-apa. Nanti ini ya. Berapa banyak cara ya? Nih, silahkan. Mutiara 24. Nah, ini beda-beda nih. Ada yang 12, ada yang 24 ya, yang A-nya ya. Yang B juga boleh nih, silahkan yang B. Untuk apa namanya? Kalau bahas A dulu Pak. Oh, bahas A dulu Bu. Ya, oke. Iya, A dulu aja. Yang A dulu ya. Kita perhatikan yang A. Oke ya. Berapa banyak bilangan yang terdiri dari 3 angka bernilai genap yang tersusun dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4 tanpa pengulangan. Oke ya. Kata kuncinya di sini. Pertama ada kata-kata 3 angka. Nah ya. Itu kunci pertama. Yang kedua kata kunci adalah genap. 3 angka genap. Yang ketiga angka-angkanya terdiri dari 0 sampai dengan 4. Berarti kalau dia seperti itu, adik-adik harus buat dulu ya. Buat dulu kotak terdiri dari 3 kotak. Ya, terdiri dari 3 kotak. Nah, terus ada 3 kotak udah selesai nih, berarti ini udah selesai. Terus berikutnya adalah terdiri dari angka genap. Angkanya kan berarti 0, 1, 2, 3, 4. Kalau dia angka genap kira-kira berakhiran dengan angka berapa saja di sini? 2 atau 4? Nah, 0, 2, 4. Berakhir dengan angka genap juga ya, misalkan 10 kan genap ya. Nah, berarti ini berarti terdiri dari bukannya 2 angka, tetapi dia terdiri dari 3 angka ya. Oke, maka di sini adalah 3 angka yang mungkin. Ya, yaitu adalah angka 0, angka 2 dan angka 4. Berikutnya, yang di depan sini, kalau satu angka sudah berada di sini, ya, karena dia tidak boleh tanpa pengulangan, satu angka sudah berada di belakang, maka di sini kalau ini 5 angka totalnya, maka di pertama isinya adalah berkurang 1 ya. Berarti di sini adalah 4 angka, di sini 3 angka. Maka banyaknya cara itu adalah 4 kali 3 kali 3. Maka jawaban yang tepat yaitu adalah 36 cara. Oke ya. Paham sampai sini adik-adik? Paham? Oke. Ada yang salah nggak di situ? Yang jawabnya 36 ada yang salah nggak di situ? Ayo, ada yang salah nggak? Ayo nak ditelaah lagi. Ayo, ada yang salah nggak? Coba pendapat kalian. Suara saya masuk ya? Belum, mic-nya nggak itu. Mic-nya nggak itu. Ada yang salah nggak? Sudah sih. Oke, nah ternyata adik-adik di sinilah kita harus teliti ya, harus teliti. Jadi pada saat kita nyelesain kayak gini, ternyata 433 sama dengan 36. Ya. Nah, oke ya. Nah, kalau dia seperti ini, maka adik-adik ternyata tidak seperti ini cara penyelesaiannya. Nah, oke ya. Sengaja saya buat seperti ini biar apa? Biar adik-adik paham, ya. Biar adik-adik paham, ternyata penyelesaian soal kayak gini harus ditelaah ulang. Oke, bagaimana cara menelaahnya? Caranya gini, perhatiin. Ya, jadi kalau misalkan hanya seperti ini saja, coba kita lihat. Kalau di sini kita isi dengan 4 angka, gitu ya. Ya enggak? Berarti di sini ada angka 0 kan? Kalau seandainya sini kita ambil angka 2, berarti di sini kemungkinan 0, 1, 3, 4. Kalau awalannya dengan angka 0, kira-kira jadi ratusan nggak? Enggak. Berarti cara ini nggak boleh ya. Karena apa? Karena kalau kita buat seperti itu, maka ada angka 0 nanti kemungkinan di awal. Maka kalau di angka 0 di awal berarti kemungkinan kalau seperti itu berarti dia bukan 3 angka, tapi menjadi 2 angka atau menjadi puluhan. Oke, bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Nah, maka caranya gini ya, Dede. Berarti kalau angka 0 ini kita letakkan di awal nggak boleh, maka kemungkinan pertama gini. Kita buat kemungkinan pertama yaitu adalah 3 kotak gitu ya.
3 kotak. Nih. Berarti karena dia genap ya, karena dia genap, berarti kita bisa sajikan angka yang di belakang ya, angka yang di belakang. Misalkan kita buat dulu angka 0 dulu aja. Kalau di belakangnya 0, berarti satu kemungkinan kan ya? 0. Maka di sini ada berapa angka nih? 0 nggak boleh lagi kan ya? Maka yang boleh adalah angka 4 dan 3. Gitu ya. Paham ya? 4 dan 3. Kenapa? Karena diisi oleh angka 1, 2, 3, 4. Karena nggak boleh berulang, maka dengan angka 3. Loh, Kak, ini isinya 0 atau bukan? Ayo, 0 atau bukan? Nggak boleh. Bukan, bener. Harusnya diisi angka berapa? Siapa yang jawab tadi? Yang jawab tadi siapa? Halo, siapa yang jawab bukan tadi? Nggak apa-apa. Rifki. Nah, Oh, Rifki. Rifki, Kalau menurut kamu berapa kolom terakhir itu? Ah, 2 dari mana? Ya boleh, nggak apa-apa. 2 apa saja? Yang kalau itu kan nggak boleh 0 di situ. Hah? Berapa? Oh, Oke. ya silakan Pak. Nah, apa ya? Jadi nanti yang Rifki benar juga kalau misalkan isinya 2 tuh benar juga ya. Oke. Nah, karena misalkan ini Nggak, nolnya mungkin taruh di atas aja Pak. Di atas kotak itu. Nolnya taruh di atas sini kotak. aja ya. Nah, Oke deh. Nah, jadi kalau itu kemungkinan tuh berarti hanya satu, yaitu 0 saja. Jadi satu cara di situ. Satu. Paham adik-adik? Satu ya. Satu paham nggak, Nak? Tahu nggak kenapa di situ satu? Halo? Ayo jawab, tahu nggak? Takut jawabnya. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi satu itu maksudnya pilihannya yaitu cuma 0 saja, cuma satu yaitu 0. Jadi yang bisa duduk di angka terakhir itu adalah 0, berarti cuma satu pilihannya. Kalau 0 kalau tadi ditulis di kotaknya 0, nanti jadi 4 kali 3 kali 0 gitu kan? Jadi nolnya taruh di atas kotak saja. Jadi yang angka terakhirnya 0 itu 4 kali 3 kali 1. Ngerti nggak? Halo, ngomong. Nggak apa-apa, nggak usah takut salah. Bisa, kalau takut salah nanti nggak benar-benar, salah terus. Ya, oke. Silakan Pak. Paham ya? Oke. Nah, ya. Jadi di sini adik-adik akan dapat nanti yaitu adalah 4 kali 3 kali 1. Itu adalah sama dengan 12. Oke ya. Itu baru pertama tuh. Kalau yang di belakangnya kita buat adalah 0. Ya enggak? Terus itu kan nggak hanya 0 angka genap itu ya. Seperti kata Rifki tadi. Nah, kata Rifki tadi, Kak, yang di belakang itu ternyata bukan hanya angka 0 saja, tetapi bisa saja dengan angka 2 atau 4 gitu ya. Nah, kalau dia 2 atau 4 maka di sini ada berapa kemungkinan? Ayo Nak, jawab. Bentar, Pak. Ya. Berapa Ada. kemungkinan kalau ada itu tulisan 2 garis miring 4 itu berarti ada kotak terakhir diisi berapa? Jawab di 2 ya. Oke, ada 2 kemungkinan ya. Nah, berarti yang di sini kita perhatikan yang sini nih, ya. Perhatikan yang di sini. Kira-kira di sini ada berapa kemungkinan yang bisa diisi? Ayo, ada berapa kemungkinan? Ayo Nak jawab, berapa kotak pertama? Kan di belakang 2 atau 4, berarti yang bisa duduk di angka pertama berapa? Ada? 4. Dari mana 4? Ayo. Berapa? Ada yang bilang 4, ada yang bilang 3. Yang mana nih? 3. Siapa yang jawab 3? 3 itu berapa saja? 1, 2, 3. Benar. Kalau dia ini.
Kalau dia angka terakhirnya 4 berarti. Atau dipecah aja, Pak. Hmm? Pecah aja. Bisa kita pecah atau bisa kita gabung? Juga bisa, ya. Gabung juga bisa. Ya. Benar, 3 ya. Oke, paham ya? Berarti adik-adik yang tadi jawab 3 itu benar ya. Kenapa 3 ya? Oke. Nah, nih, kenapa 3? Karena kalau di sini 1 angka, di sini harusnya isinya 4 angka harusnya ya. Harusnya. Nah, tetapi angka 0 kan nggak boleh. Karena kalau dia diawali dengan angka 0, maka dia akan menjadi puluhan. Sehingga di sini isinya adalah 3 angka. Berikutnya nih, yuk berikutnya. Yang di tengah-tengah kira-kira ada berapa angka? Ayo. Oke, ada yang jawab 2. Selain 2 ada nggak jawab selain 2? Ayo pendapat yang lain. Semuanya 2 sama. Ada yang punya pendapat lain silakan. Ayo. Oke. Ada selain 2? Aktar, gimana Aktar? Berapa Aktar? Ayo Aktar atau siapa? Jalan Nisrina, Zahra, mana? Ayo. Kalau yang tengah itu tadi dijawabnya katanya 2. Ada yang punya jawaban lain enggak? Tadi siapa Pak yang jawab 2? Yang jawab 2 tadi siapa ya tadi? Ayo. Yang jawab 2 siapa tadi? Ibu pengen tahu 2-nya dari 2-nya itu apa saja? Kenapa 2 di situ? Oke ya, kita lanjut ya. Nah, yang jawab 2 sebenarnya benar ya. Sebenarnya yang jawab 2 itu benar, tapi belum komplit ya. Jawaban yang tepat adalah kalau di sini ada 2 angka, yaitu bisa mungkin angka 2 atau angka 4 gitu ya. Di sini ada 3 angka, berarti selain angka 2 atau angka 4. Nah, tetapi di sini ternyata adik-adik boleh nggak masuk angka 0-nya di sini? Boleh. Kalau dia boleh berarti bukan 2 angka. Kalau dia tidak boleh benar 2 angka ya. Tapi karena 0-nya boleh masuk, maka di sini adalah 3 angka. Paham ya? Paham enggak nak? 3 tengah itu? Ya, 0 bisa di tengah 0. Oke. Ya, paham dah. Nah, maka di sini adik-adik nanti jumlahnya adalah 3 kali 3 kali 2. Maka hasilnya adalah 9 kali 2, 18 cara. Oke, paham ya? Nah, ternyata ini berarti kembali ke yang kedua tadi. Arti aturan perkalian ditambah dengan aturan penjumlahan ya. Kenapa? Karena dia suaranya dimatiin, Bu. Gabung dia. Oh iya. Ya. Nah, jadi kenapa dia dibuat seperti itu? Karena yang pertama ini, yang kedua ini berarti dia terpisah nih, ya. Maka banyaknya cara, gitu ya. Banyak cara yaitu adalah 12 ditambah dengan 18 atau sama dengan 30 cara. Paham sampai situ? Ada pertanyaan? Oke ya, karena dia terpisah ya. Oke, itu yang nomor A. Ternyata nomor A itu tidak bisa selesaikan dengan cara langsung ya. Jadi sengaja tadi kita buat kayak gini biar apa? Biar adik-adik paham. Oh, ternyata ada something wrong di situ, ada sesuatu yang salah di situ ya. Salahnya mengapa? Karena ada angka 0 yang kalau kita masukkan berarti dia menjadi puluhan. Oke. Berikutnya. Kalau itu sudah, yang nomor B deh. Yuk. Berkreasi lagi, silahkan. Kita tungguin kreasimu gitu ya. Ini bagus nih soal nomor 4, diskusi kita bagus. Ya, harusnya pembelajaran itu adalah yang seperti ini ya. Artinya kita diskusi ya. Kita diskusi, adik-adiknya jawab, paham atau tidak gitu ya. Oke, yuk. Yang nomor B silakan. Dioret-oret. Nah, berarti yang tadi jawabnya 24 masih belum tepat, yang jawab 36 masih belum tepat, yang jawabnya 12 juga masih belum tepat ya.
Nanti kita untung nggak jadiin PR, Bu. Jadiin PR tadi, wah, salah semua jadinya. Oke, nomor B yuk. Nah, nomor B lebih ini lagi. Nomor B, Lebih mikir lagi. genap lebih dari 200. Oke. Genap lebih dari yang atas 200. genap aja Pak ya? Yang atas genap saja. Lebih dari 200. Ya. Lebih dari Nah. lebih dari 3 angka. Bisa harus 3 angka ya? 3 angka, tetap 3 angka. 3 angka. Tetap 3 angka. Genap dan lebih dari 200 ya. Jadi apa namanya? Saya tambahin sedikit cuma ya. Iya. Ya, silakan. Bagi adik-adik yang ini yang mau ngoret-ngoret. Oh ya, ini sarannya videonya dibuka aja ya biar kelihatan oleh Bu Okti ya bahwa oh ini kelihatan bener nih lagi ngoret-ngoret gitu ya. Ayo buka, Nah. buka. Oke ya. Nah, itu sudah mulai buka video tuh ya. Silakan dibuka videonya. Oke. Silahkan. Yang sudah menjawab lebih dari 200, bilangan 3 angka dan genap. Empat seharusnya 3. Apa nih? 27. 40. Oke. Ya. Sudah macam-macam yang jawab. 12. Ah, beda-beda nih, Bu. Bagus berarti. Bervariasi mikir mereka berarti. Primagama kini semakin siap menjadikan siswa lebih berprestasi. Siap berprestasi, Siap juara kelas. siap lulus ujian. Siap menembus universitas favorit. Semua kini siap berprestasi dengan bimbingan belajar Primagama yang tersebar di seluruh Indonesia. Primagama satu-satunya yang paling siap. Sistem IT handal, meningkatkan interaksi dan evaluasi. Instruktur smart, terbaik dan terpercaya. Academic Smart Solution, menjamin prestasi tinggi. Pelayanan prima, konsultasi siswa yang bersahabat dan siap membantu. Primagama siap. Raih prestasi dan masa depan cemerlang, bergabunglah bersama Primagama. Terdepan dalam prestasi. Salwa 27. Bang Iki 40. Afif Taqiyuddin 12. Yuda 32. Gak ada yang sama nih. Gak apa-apa. Oke, silakan. Artinya kalau jawabannya beda-beda berarti adik-adik menyelesaikan gitu ya. Lagi ngoret-ngoret. Nah, ada 42. Wah, beda-beda semua nih. Anissa Resya Yunita. Ada 42. Ini bagusnya nanti adik-adik menyelesaikannya clue-nya aja ya. Clue-nya dipisah aja awalnya. Ya. Clue-nya itu awalnya dipisah. Jadi irisan Pak ya? Yang benar, tapi juga lebih dari 200. Irisan ya? Beririsan nanti. Cuma lebih mudah dipisah. Ya. Jadi- Dipisah, tapi nanti tinggal dikurangin. Enggak, ditambah nanti. Kalau mau dikurang juga boleh sih. Bisa juga. Oke, silahkan. Nah, ini saya aja sama ibunya diskusi ya. Nah, ayo adik-adik silahkan. Bagi yang ini, bagi yang di rumah untuk waret-oret ya. Nah, tuh Al-Ghifari tuh serius ya, sip, bagus Al-Ghifari. Mana ini videonya kok nggak ada Pak? Hah? Di saya nggak ada. Ada Al-Ghifari tuh lagi sedang buka Siti Humairah. Oh, udah di ini. Udah jawab mereka. Belum. Nah, ini lagi nih. Oh, ini dia. Ya. Silahkan.
Nah, yang baru join silahkan absen dulu ya. Tuliskan nama, kelas kalian, nomor absen, dan diakhiri dengan kata-kata semangat. Oke. Ya, yang lain nih. Baru sampai Anissa stop nih. Ah, mulai nih ada lagi. Nisrina 21. Ah, jawaban baru lagi, Bu. Ya. Jawabannya beda-beda. Oke. Lebih dari 200 ya. Jadi ini mulai mikir nih, mulai mikir. Ya. Mulai mikir. Jadi seperti saya bilang tadi di awal ya. Setiap soal itu penyelesaiannya beda-beda nanti. Tergantung permintaannya apa. Oke. Rafli 32. Nah, ada yang sama nih. Berarti Yuda sama Rafli 32. Nah, berarti 32 tuh salah satu jawaban favorit ya saat ini ya. Oke. Yang lain boleh untuk menjawab selain yang sudah jawab di ininya. Siapa di Oke ya. Kita bahas saja. Ya. Kita bahas saja kali Bu ya. Karena ini ya. Karena waktu. Oke. Nah, jadi adik-adik ketemu soal kayak gini ya, seperti saya sampaikan tadi. Mic-nya mana? Mic. Ya, biar nggak pecah suaranya. Oke. Nah, jadi kalau ketemu soal kayak gini, clue-nya ya seperti saya sampaikan tadi dipisah. Ya, clue-nya adalah dipisah. Bagaimana yang menurut saya, yang saya bilang clue-nya dipisah? Tentu soalnya masih 3 angka. Ya, masih ada 3 angka. Oke. Nah, ada kata-kata dia lebih dari 200. Ya enggak? Lebih dari 200. Maka cara yang paling mudah, ini saya jelaskan cara yang paling mudah. Kalau dia lebih dari 200 berarti di sini boleh nggak angka 1? Sini. Nggak boleh. Karena dia kalau angka 1 berarti 100 ya. Oke. Nah, berarti di sini coba kalau seandainya di sini saya letakkan hanya angka 2. Ya. Hanya angka 2 saya letakin. Berarti di sini adik-adik ada satu cara. Oke. Karena di angka 2 kan, maka dia ada satu cara. Nih. Terus berikutnya, terus dia bilang adalah angka genap. Berarti di belakangnya kalau genap harusnya berakhiran dengan angka berapa? Nah, berarti 2 nggak boleh. Karena 2-nya sudah saya letakkan di awal. Ya. 0 atau 4. Berarti ada dua cara atau 2 kemungkinan. Maka yang di tengah-tengah ada berapa nih? Yang tengah-tengah ada berapa? Berarti kalau satunya di sini, di tengah kan sembarang nih. Ya enggak? Mau angka 0 boleh, ya kan? Terus angka 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 2 nggak boleh ya karena 2-nya sudah depan. Maka di sini ada 3 cara. Berarti di sini ada 6 cara. Ya. Kalau seandainya saya buat awalnya denganlah 200 sekian gitu ya. Paham ya? Oke. Bagaimana kalau seandainya kita buat yang depannya yaitu adalah 300. Nah, gitu ya. Enggak? Berarti kita buat depannya adalah 300. Ya enggak?
Kalau 300 atau 400 juga boleh kan ya? 300 atau 400. Cuma saya buatnya terpisah aja. Saya buat satu-satu, 300 nih. Kalau saya buat dia adalah 300, maka di sini ada satu kemungkinan, yaitu adalah angka 3. Ya. Di sini ada angka berapa aja? 024 benar. Yang ini ada berangka berapa? Berarti sisanya ya. Ini satu angka, ini satu angka, maka di sini juga 3 angka bebas. Ya, berikutnya, nah yang ini, yang huruf kotak ketiga, ya kotak ketiga, yaitu adalah adik-adik. Ini kan apa namanya? Di sini seandainya 400, ya enggak? Maka ada satu kemungkinan juga angka 4 di situ. Ya kan? Ini satu kemungkinan. Ini saya pisah ya, ini saya pisah. Berarti di sini kalau dia genap ada 0 sama 2, berarti ada 2 kemungkinan ya. Ada 2 kemungkinan, dan di sini 3. Berarti ini adalah 9 cara, yang ini adalah 6 cara. Kalau kita pinter, tinggal ditambah ya, karena dia kejadiannya berbeda satu-satunya. Sehingga 12 tambah ini berarti 21 cara. Oke, sampai situ paham nggak? Oke ya. Nah, jadi adik-adik ketemu soal kayak gini ya, maka cara penyelesaiannya bisa seperti ini. Sebenarnya bisa digabung ya, cara penyelesaiannya bisa digabung sebenarnya. Cuma karena biar adik-adik paham, maka saya buatnya dipisah satu-satu ya. Nih, satu-satu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 21. Ada nggak yang jawab 21 tadi? Coba kita cek. Oke, ada Nisrina ya. Nisrina tadi jawabnya 21. Selain Nisrina, oke ya. Berarti Nisrina Bu nih yang jawabnya benar nih. Nisrina Apsarini. Oke, sip. Mantul. Lanjut ya. Lanjut soal berikutnya. Soal nomor 5. Ya, soal nomor 5. Oke ya. Nah, kalau soal nomor 5 yang ini nih. Nah, ini seorang wisatawan menginap di sebuah hotel selama 3 hari. Setiap hari hotel menyediakan 4 macam menu makanan yang dapat dipilih oleh wisatawan tadi. Berapa cara wisatawan itu dapat memilih menu yang berbeda-beda selama nginap di hotel? Oke ya. Dia ada 4 menu makanan. Dia nginap selama 3 hari. Ya. Nah, pertanyaannya adalah ada berapa banyak cara wisatawan itu dapat memilih menu yang berbeda-beda? Yuk silakan dioret-oret lagi. Silakan dioret-oret. Ini lebih mudah harusnya. Oh, tahu sudah ya. Oke. Berapa tuh? Ini siapa nih? Akhtar ya. Oke. Udah tahu nih kata Akhtar, gampang ini. Itu soalnya mudah. Ini soal mudah. Jadinya soal ini ada 4 macam. Berarti hari pertama gitu ya. Jadi hari pertama itu dia bisa milih 4-4-nya kan gitu ya. Nah, terus hari kedua ya. Hari kedua kalau dia sudah milih di hari pertama 1 makanan, maka hari keduanya pilihannya adalah tinggal 3 lagi yang bisa dipilih kan gitu ya. Nah, ini hari kedua. Hari ketiganya kalau dia hari pertama sudah milih 1, hari kedua sudah milih 1, berarti makanan yang bisa dipilih hanya 2 lagi makanan. Maka 4 kali 3 kali 2, yaitu adalah 12, 24 cara. Ini mudah ya. Oke. Ini kita mau langsung masuk ke ini Bu, ke faktorial, atau kita bahas ini aja? Setengah jam lagi Bu. Faktorial cukup kali setengah jam. Faktorial ya. Garis besar aja Pak. Oke. Nah, ini kasih tugas dulu apa nanti? mau kasih tugas boleh Bu. Soal nomor berapa? 789 aja. Nah, kata Bu Okti, soal nomor 7 ya. Nomor 7 ini jadi tugas kumpul di mana Bu? Psikologi. Oh, psikologi ya. Ini tugas dari Bu Okti. Nanti tugasnya di psikologi aja siang. Saya tampilkan. Oh, boleh. Karena kalau nggak saya buat tugasnya di situ, mereka nggak bisa ngirim. Oh, oke.
Nanti tugasnya Nanti buka psikologi aja. buka psikologi ya. Jam berapa ya? Jam 12 lah. Oke. Jam 12 nanti adik-adik buka psikologi, ada tugas dari Bu Okti ya. Oke. Oke. Nah, berikutnya adik-adik, kita masuk ke materi yang kedua ya, faktorial. Nah, ini nggak susah. Faktorial itu mudah ya. Apa yang dikatakan faktorial? Oke. Ada yang udah pernah belajar belum faktorial itu apa sih? Ayo. Oh, semua bilangan dikali sampai 1. Oke. Yang lain? Oke. Nah, jadi faktorial benar ya, kata si kayaknya Akhtar tadi ya. Nah, jadi oke. Saya udah familiar dengan suaranya gitu ya. Oke. Nah, jadi adik-adik, faktorial itu dikatakan dia faktorial artinya perkalian menurun ya, menurun dengan selisih 1 sampai dengan angka 1 gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan seperti ini dikatakan dia faktorial ya, dikatakan faktorial. Misalkan saya ambil contoh aja langsung, biar adik-adik pahamnya lebih mudah. Kalau misal saya buat adalah 3 faktorial ya. Kalau saya buat 3 faktorial, maka ini adalah perkalian menurun dengan selisih 1. Berarti 3 kali 2 kali 1. Nah, ini dikatakan dengan 3 faktorial. Ya, tinggal cari aja hasilnya nanti. Oke ya. Terus kalau misalkan saya buat adalah 7 faktorial. Berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini tinggal kalikan aja ya. Hasilnya berapa? Hitunglah ya. Nanti adik-adik boleh nih kalau misalkan di rumah mau buat misalkan 1000 faktorial, silahkan gitu ya. Saya nggak larang gitu ya. Nah, jadi artinya kalau faktorial itu artinya perkalian ke belakang, terus ke bawah ya. Selisihnya 1 gitu ya. Nah, terus bagaimana kalau misalkan dia 1 faktorial? Berarti gimana nih? 1 faktorial berarti tetap hasilnya 1, nggak ada perkalian. Terus kalau 0 faktorial gimana? 1 juga ya, 0 faktorial juga 1. Jadi 0 faktorial itu bukan 0 ya, 0 faktorial artinya 1. Karena apa? Yang paling kecil adalah angka 1 ya, yang paling kecil itu adalah angka 1. Jadi 0 faktorial 1. Negatif faktor negatif, nah nanti kalau negatif ya itu urusannya belakangan ya. Oke. Nah, adik-adik, jadi kita kalau berbicara tentang faktorial, artinya tinggal kalikan aja belakang. Terus kalau saya misalkan buatnya adalah n faktorial. N faktorial. Berarti kalau n faktorial, karena kan berkurang-kurang 1 nih. Ya enggak? Maka adik-adik bisa cari n dikali n kurang 1 gitu ya. Dikali dengan n kurang 2 gitu kan. Terus dikali dengan n kurang 3 dan seterusnya sampai berapa yang diminta gitu ya. Misalkan diminta sampai dengan 10 misalkan, berarti dikali dengan n kurang 10, tetap faktorial. Kenapa? Terus dia menurun karena kita nggak tahu n ini berapa angkanya gitu ya. Kalau n ini angkanya 10, maka jelas berarti 10 kali 9, 8, 7 dan seterusnya sampai angka 1. Tapi karena n ini adalah kita nggak tahu n ini angka berapa, maka terus n kurang 1, kurang 2, kurang 3, kurang 4 seterusnya. Ya. Kali 2 kali 1 berarti. Gimana, Bu? Di ujungnya itu kali 3 kali 2 kali 1. Yang penting udah dapat 1. Jadi dia sampai dengan berapa gitu ya, kalau kali 3 kali 2 kali 1 dan seterusnya ya. Nah, ini apa namanya? Dan seterusnya ya, dan seterusnya ini nggak mesti 10 ya. Artinya ya ditulis 3 kali 2 kali 1 aja kali di ujungnya. Oh, boleh. Di ujungnya buat 3 kali 2 kali 1. Enggak usah pakai n, enggak usah pakai n. Oke. Di ujungnya berarti 3 kali 2 kali 1. berarti sini sama dengan ya, kali dengan 3 kali 2 kali 1 ya, sampai dengan akhir. Jadi sampai dengan dia habis ya. Nah, itu kalau misalkan dia bentuknya adalah n faktorial. Nyambung ya? Oke. Kita lihat soal-soal yang bisa kita bahas di faktorial. Nah, ini mudah. Ya.
Soal yang pertama. Tentukanlah nilai berikut. 6 faktorial. Nah, 6 faktorial. Oke, 320 C mantul ya. Berarti ini mudah banget. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ini ya. 30 kali 120. Oke, berarti ini kan 12 ya. Berarti ini adalah 360. 8 faktorial. Bisa ya? Gak masalah. 8 faktorial yuk. Berapa 8 faktorial? Berarti 40.320. Saya nggak ngitung ya. Saya percaya aja nih. Ya. Saya percaya aja. Saya nggak ngitung misalnya. Oh, 40.000. 40.000 ya. Oke. 40.320. Ya, nanti 40.320. Oke ya. Nah, ini saya percaya aja dengan hitungan adik-adik ya. Jadi saya nggak ngitung perkaliannya. Oke, kali ini mudah, kali ini gampang. Yang 10 faktorial nanti bisalah cari sendiri ya. Nah, kita masuk yang ini. Misalkan carilah nilai-nilai berikut ya. Nilai-nilai berikut bentuknya adalah pembagian. Dia bilang adalah 7 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. Nih, kalau dia 7 faktorial dibagi 3 faktorial. Yang ini adik-adik cara penyelesaiannya ya, cara menyelesaikannya. Ini adik-adik nggak mesti yang 7 faktorial ini adik-adik kalikan sampai 1 nggak mesti. Jadi dia adalah kalau dia 7 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. Nah, ini berarti perhatikan dulu yang bawah. Yang bawahnya adalah 3 paling besar gitu kan. Maka yang ini tetap aja 3 faktorial. Nah, sedangkan yang di atas itu adalah 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Ya, jadi perhatikan yang bawah cara menyelesaikannya. Kalau bawahnya 3 faktorial, maka yang di atasnya sampai 3 faktorial. Nah, ternyata ada yang sama kan ya? 3 faktorial sama 3 faktorial. Maka yang ini adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, berapa hasil akhir? Oke, 840. Oke, yuk. Yang nomor B. Nah, ini mudah nih. Nomor B mudah. Yuk. 600. Berapa perkaliannya? Oke, 24 kali 25. 25 faktorial dibagi dengan 23 faktorial. Berarti ini adalah 25 kali 24 kali 23 faktorial. Karena di bawahnya faktorial. Ya, ini adalah 23 faktorial. Ya. Maka adik-adik ini sama nih. Berarti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dapat hasilnya tadi 600 ya. Oke, 600. Yuk. Yang ini jawabnya di chat dong. Nah, biar Ibu Okti bisa lihat jawaban kalian benar atau enggak. Di kolom chat. Silakan. Yang bisa silakan jawab di kolom chat. Ya. Yang nomor C di kolom chat. Ya, Bang Iki ini jawaban yang ini ya, yang B tadi ya. Oke, yang C silahkan. Yang bisa jawab di kolom chat kita lihat ya. Kita lihat kira-kira siapa yang jawabannya paling tepat gitu ya. Oke, 216. Afif Takiuddin. Ya, nanti kita cek ya, benar nggak sih 216 gitu ya. Yang lain silahkan. Yang lain silahkan untuk soal nomor C.
Bisa Pak ya? Bisa. Bisa. Bisa anak-anak. Bisa. Ini udah ada Bang Iki dari yang jawab. Bang Iki juga pinter nih. Yang ini Siapa? SMA 6 ini cowok-cowoknya pinter ya. Amin. Amin. Abi Lutfi 216. Ini cowok-cowoknya aktif nih. Yang ceweknya jangan mau kalah dong. Tunjukkan pesonamu ya. Ya aja Pak, nggak usah sampai full 9:15 ya. Oh, boleh. Udah nih, aku mau praktik untuk tugas. Oh, ya. Oke ya. Mau di upload di itu psikologi. Nanti kita boleh ini Bu, boleh promo sedikit? Dengan anak? Iya, Silakan. nanti masih senyengkol. Tapi mungkin saya nggak bisa itu. Enggak apa-apa. Ya. Mau minta jemput. Oh, siap. Saya ngetik di rumah aja. Ya. Oke, Adik-adik, jawabannya 216 nih. Ada Yuda Viavi ya. Oke, Rafli Charvian Faiz. Ini cowok semua nih. Viavi kayaknya cewek deh. Nah, ini Kania ya, Tania Tri Anugrah. Jemput ya. Oke ya. Iya. Sip. Setengah 10. Setengah 10 nih. Nah, jadi adik-adik kita bahas. Wah, ini Siti Amanda Nurhaliza Hanif 518.400. Oke, ada yang berbeda nih. Ada yang berbeda. Ya. Kita lihat nih ada yang beda, ternyata ada 518.000 nih. Gak hanya 216. Capek juga ternyata. Lumayan. Cuma banyaknya 216. Coba deh salah satu orang nih yang ini yang apa? Yang 216 bisa bersuara. Gimana caranya? Bisa Zahra, Nisrina atau Bang Iki tadi? Atau Ilham? Atau Firgian Syarif? Ayo, mana suaranya? Yang 216. Ya. Yang 216 nih. Oke ya. Atau Aktar berapa Aktar? Oh, Bang Iki 518.400. Oke. Oke ya, kita bahas aja ya. Nah, jadi ternyata Gading 518.400. Oke. Coba kita tanya sama yang ini, sama yang pertama tadi ya. Yang pertama tadi siapa yang cewek tadi? Siti ya, kok nggak salah ya. Siti Amanda. Halo Siti. 518.400. Halo Siti. Kayaknya masih mute ya. Ya, nah ini Siti ada. Gimana jawabannya kok bisa 518.400 Siti? Oke, terus? Oke, tar kali 2 faktorial kali 6 faktorial gitu ya. Oke. Dibagi. Oke. Terus? Oke, berarti 4 kali 3 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 nya enggak lagi ya. Kali 6 faktorial gitu ya. Oke. Ini berapa hasilnya? Siti? 720 dikalikan dengan 6 faktorial ya. 6 faktorial tadi berapa? Nah, ini ya. 360 ya. Oke, hasilnya berapa nih? Ayo, 72 kali 36 ya. Oke, berarti 72 kali 36 ya. Kaliin aja kan ya. 21, 42 sama 6 berarti 48 ya. Ayo. Benar nggak perkaliannya tuh tadi?
Benar? 4 kali 3 kali 5 kali 4 kali 3, 720 ya. Dikalikan dengan 360. Berapa hasil akhir? 5. Bener nggak tuh? Saya nggak ngitung loh. Heeh. 400, oke ya. Ini jalannya benar ya. Nanti kalau perkaliannya ini tinggal dikaliin aja ya. Jalannya sudah benar. Jadi 4 kali 3 kali 5 kali 4 kali 3 kali 6 faktorial itu udah benar. Tinggal 4 kali 3 kali 5 kali 4 kali 3 itu berapa ya? Itu benar 720, kalikan aja ya. 720 kalikan dengan 3660. Ya. Cuma yakin jawabannya 518 ya? Kayaknya something wrong deh. 259. Salah. Itu 2 kali 6 aja kan 2, nggak mungkin ujungnya 4. Nah, harusnya berapa? Hah? Salah itu. Salah. Faktorial 6-nya 720 ya? Mana? Oh iya, mungkin ini salah di Oh. faktorialnya. 720 itu ya. Ya, Oke, 720, berarti ya. yang salah adalah di sini ya. Berarti ini adalah 720. Saya ngikut aja. Ini berarti salah juga dong jawaban tadi nih. Ya benar. Yang ini salah juga jawaban tadi ya. 700. Saya ngikut aja, saya nggak ngitung salahnya. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Iya, 720. 720 ya. Oke. Saya ngikutin itu aja ya. Karena ini kan perkalian biasa ya, artinya Bisa ngitung sendiri. bisa ngitung sendiri lah ya, yang penting jalannya. Oke, berarti ini adalah 518400. Oke. Oke. Adik-adik, itu ya tentang pembelajarannya. Jadi faktorial itu mudah ya, faktorial itu mudah. Nah, artinya kalau misalkan ketemu soal tentang faktorial, adik-adik nggak masalah untuk menyelesaikannya, itu tinggal di pembagian aja ya. Nanti masih ada lagi sih soal-soalnya, cuma nanti karena waktu kita sudah habis gitu ya, maka mungkin akan kita bahas di pertemuan berikutnya bersama Bu Okti gitu ya. Nah, jadi itu pembelajaran hari ini tentang matematika interaktif ya. Nanti setelah ini kakak akan kirimkan angket ya. Nanti akan kirim sama gurunya angket. Angket tersebut adalah adik-adik bisa isi tentang pembelajaran ini ya. Apa yang kalian rasakan, terus apa sarannya untuk Primagama, untuk sekolah maupun untuk saya sebagai pemateri gitu ya. Nanti ada angketnya akan kami kirimkan kepada adik-adik semua. Dan juga ada juga info dari Kak Ihsan yang akan memberikan info pada adik-adik. Tentunya info itu akan bermanfaat ya bagi adik-adik yang pengen belajar atau pengen masuk ke PTN ya. Nanti dalam waktu 5 sampai dengan 10 menit mungkin Kak Ihsan akan memberikan materi. Oke, silakan Kak Ihsan.